berdiri di hadapan tahta domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Allah doa, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Bekerja di dalamnya Tuhan, kudus yang beri kekuatan, dan mengajar dan menopang. Rela-rela bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, aku sembahkan Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, aku sembahkan Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya
sebagai dasar dengan firman Tuhan kita di dalam Lukas 18. Dan Lukas 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Di dalam firman Tuhan kita pada malam ini di dalam Lukas 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Di dalam firman Tuhan ini yaitu perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai ini. Dan saya ingin bertanya kepada kita semua, kira-kira dalam pemikiran kita siapa yang ditinggikan Tuhan? Siapa? Pandai. Dulu udah kasih jelas tahu sudah kan? Orang pemungut cukai ini. Kenapa? Kenapa Yesus meninggikan pemungut cukai ini? Karena dia seorang yang rendah hati. Dan dia tidak pernah meninggikan dirinya. Dia tidak pernah kata sombong di dalam pribadinya. Karena kenapa Tuhan tidak meninggikan orang kaya ini, orang Farisi ini? Karena dia apa? Karena dia meninggikan dirinya. Oleh sebab itu apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Dia berkata, kenapa setiap kita, kenapa orang kaya susah masuk dalam kerajaan Allah? Karena mereka tidak mau merendahkan diri mereka. Mereka tidak mau merendahkan hati mereka. Tetapi mereka berkata, apa yang di dalam pikiran mereka? Saya mau kaya, saya mau kaya, saya mau kaya. Kalau kaya itu bukannya suatu masalah kan? Kalau kita kaya karena keberhasilan kita, karena kita usaha, kita bekerja. Tapi kalau sudahlah kita kaya, kita sombong lagi. Kalau kita sudah jatuh, dia boleh bangun balik kah? Dia tidak akan boleh bangun lagi kan? Karena dia sudah berkata, saya sudah orang kaya. Kenapa saya boleh bankrupt? Apa yang dia buat? Kamu tahu? Apa yang dia buat orang kaya ini? Dia kembali kepada Yesus kah? Dia berkata, Tuhan, aku ini berdosa. Dia cakap begitu kah? Apa yang dia buat? Dia akan bunuh diri, betul kah? Betul. Sebab dia tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebab dia tidak punya pengharapan. Kenapa dia tidak berkata, saya bersyukur saya orang kaya. Apa yang saya buat, saya harus mempersembahkan kekayaan saya kepada Tuhan. Tidak salah jadi orang kaya. Tetapi orang kayanya pasti orang yang Iman. orang yang beriman. Kan? Kalau kita hanya kaya saja, nanti kalau kita mati, macam mana harta saya nih ya? Saya mau kasih bagi dengan siapa? Waktu kita hidup kita takut kan kasih bagi orang? Kan? Mana boleh saya membagi-bagi saya punya harta ini dengan orang lain? Sedangkan ini kasih usaha saya. Dia berkata apa? Saya tidak seperti orang ini. Dia bilang, ditunjuknya orang di belakangnya. Orang belakangnya itu adalah pemungut cukai itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh pemungut cukai itu, walaupun dia orang yang mungkin hidupnya sederhana, tetapi dia tidak pernah meninggikan diri. Pernahkah kamu nampak orang minta duit bandar itu, dia bilangnya, saya orang kaya. Dia, kalau dia pandai cakap kita Melayu, beri kepada Tuhan. Karena itu adalah ucapan syukur saya. Betul kan? Tetapi kalau orang yang tidak beriman, dia berkata apa? Kamu mohon saja. Kalau ada, adalah. Kalau tidak, tiadalah kan? Aku mengucap syukur dan mengucap syukur juga kepada Tuhan. Kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, dia bilangnya. Bukan, dia bilangnya dia ini bukanlah orang yang sombong. Dia bilangnya dia ini bukan merompak, bukan lagi orang yang lalim. Lalim itu orang yang macam orang tidak pernah nampak kurang, kan? Hanya dia saja dalam dunia ini orang lalim. Dia tidak pernah merendahkan dirinya. Dan apa yang dikatakan lagi di sini? Bukan penzina. Kalau suami istri itu kalau suami istri itu kalau dia sudah kawin, dia berzina lagi dengan orang lain. Seperti itu. Dia bilang bukan penzina. Dan dia berkata, saya tidak sama seperti pemungut cukai ini. Dia tunjuk orang di belakangnya itu.
tidak pernah menyindahkan persembahannya, karena dia tidak pernah menyembah kepada Allah. Dia tidak pernah menyerahkan hidup dia kepada Tuhan. Dia tidak pernah merendahkan diri dia kepada Tuhan, melainkan dia tetap meninggikan diri dia. Tapi kita lihat ya, dan kedua untuk menjaga kesehatan, bilang kan selama ini kita makan, tapi kita tidak tahu sudah. Tapi puasa pertama yang harus kita fokus adalah dalam mana kita puasa. Fokus pertama kita berpuasa adalah kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita saat-saat mau tinggalkan Tuhan, betul? Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Di dalam Matius 28 itu dia berkata, Matius 11 ayat 28 itu dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dia tidak berkata kamu, dia bilang pergilah kamu, dia bilang tidak pernah kan, tetapi dia tetap menunggu kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan apa dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Dia berkata, pemungut cukai itu berkata, dia berdiri jauh-jauh, dia takut kali dengan orang kaya ini. Sebab balik-balik kali ditunding dia, balik-balik dia dicakap saja. Tapi dia berdiri jauh-jauh di bait Allah itu, dia berkata, apa yang dia katakan di situ? Dalam ayat yang ke-13 itu. Apa yang dia katakan di situ? Coba. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Kita lihat di mana pemungut cukai ini, dia sadar bahwa dia ciptaan Tuhan. Dia sadar bahwa selama hidupnya dia tidak pernah, walaupun mungkin dia adalah seorang pemungut cukai, dia harus sadar bahwa dia harus kembali kepada Tuhan. Dia harus sadar bahwa dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia harus sadar bahwa dia harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, karena keberhasilan di dalam kehidupannya adalah Yesus yang memberkati kehidupannya. Oleh sebab itu, pada malam ini firman Tuhan ini mengajar kita semua, memperingati kita semua. Kaya itu tidak salah. Yang penting kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang penting kita harus selalu mengandalkan diri kepada Tuhan. Dan yang penting kita harus sadar bahwa hidup kita ini, kita adalah orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh Tuhan melalui darahnya, melalui kematiannya di kayu salib, menebus dosa kita semua, sehingga kita menjadi emas yang murni, yang indah di mata Tuhan. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-14 berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Maksudnya orang pemungut cukai ini pulang ke rumahnya membawa sukacita daripada Tuhan. Tapi pemungut cukai, tetapi orang Farisi ini perbuatannya tidak diperkenankan Tuhan, karena dia tidak pernah merendahkan diri dia di hadapan Tuhan, karena dia tidak pernah sedikit pun dia mengucap syukur pada Tuhan karena segala berkatnya datang daripada Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini yaitu, sebab barang siapa meninggikan diri, kita ingat firman Tuhan ini, kita perhatikan firman Tuhan ini dan kita simpan dalam hati kita. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ingat, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dari dulu kita menjadi orang Kristen, sampai sekarang kita harus sudah menjadi orang Kristen. Dan biar akhir hidup kita menjadi orang Kristen yang tetap percaya kepada Tuhan. Setialah sampai mati, kata Wahyu itu. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Kita bersyukur karena kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Seperti mana orang yang sudah kawin mengenal pasangannya,
bukan karena apa Tuhan akan memberkati segala rencana kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Tidak akan kata firman Tuhan itu, kata yang Farisi itu bilang, saya tidak berzina, tapi dia dengan temerangnya, tapi dengan rendah hati orang miskin ini berkata, aku adalah orang yang berdosa. Kan? Kita kenal pasangan kita karena Yesus itu ada dalam kita. Amin. Kenapa rumah tangga? Karena Yesus itu jadi penegak di dalam rumah tangga kita. Kenapa hidup kita ini tetap berhasil di hadapan Tuhan? Kenapa pekerjaan kita ini tetap berhasil di hadapan Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang baik. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan itu ajaib baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tidak menjadi orang yang tinggi hati, tapi biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap rendah hati. Biar kami menjadi teladan bagi semua orang. Dan biar kami menjadi saksi bagi kawan-kawan di dalam pekerjaan kami, di dalam persekolahan anak-anakmu, bahkan di dalam apapun yang kami lakukan. Biar semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan yang sudah duduk mendengar segala firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang begitu indah, yang telah kami dengar, dan biar itu kami simpan dalam hati kami Tuhan, supaya itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami apabila kami menghadapi orang-orang di luar sana. Dan saat ini Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, karena Engkau menjadi Bapa yang baik buat kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada pemimpin. Kasih-Mu menyenangkan, sungguh ajaib Kau Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan. Dalam dunia yang gelap, dalam masa mencekam, ku percaya padamu Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku, sembari Kau Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan, sungguh ajaib Kau Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan. Dalam dunia yang gelap, dalam masa mencekam, ku percaya padamu Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dalam jalanku,
Bapak kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Dan kepentingan Tuhan biar dia sakit, kendaraan, mengkoleksi biar kami Tuhan. Mereka sampai pada destinasi kami yang keadaan selamat. Dalam surga, setelah istirahat yang menanti Tuhan, kita jalan baik, dan memberi sebagai yang keadaan. Apa dalam surga, kita bersyukur selama ini. Mungkin mau tinggal dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Putra Kudus. Menjadi keluarganya bahkan manusia. Apa dalam surga, kita bersyukur selama ini. Dan itu ibaratkan pada malam ini. Hanya ada nama Yesus. Amin. Yang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan pada malam ini kita bersyukur sebab kita melihat di mana Tuhan sedang memimpin, menyertai dan memberkati bagi Cici, Limon, ada Cici, tengok ada Limon, Oriel dan Azrin, semuanya karena kemurahan Tuhan bagi mereka, dan Tuhan telah mempanjangkan umur mereka sehingga mereka dapat mengucap syukur pada malam ini. Walaupun dua orang yang besar ini sudah timpas tariknya tanggal 1, tapi kita bersyukur karena ini masih bulan 3. Jadi karena semuanya kebaikan, kemurahan untuk mereka dan seluruh keluarga kami. Jadi, mari kita masuk dalam acara hari jadi kita. Ini dulu ya.
Siapa